di rumah hijau Denasa itu bukan hanya menyelamatkan tanaman, tapi menyelamatkan kisah di balik tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Unhas TV yang budiman, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam serial podcast Unhas Green, Unhas Hijau, Unhas Lestari. Podcast ini hasil kerjasama dengan Mongebay Media Lingkungan. Mongebay Media Lingkungan banyak memperhatikan soal-soal isu lingkungan di sekitar kita. Dan kali ini bekerja sama dengan Unhas TV menghadirkan Unhas Green. Saya Rijal Idrus, host dari podcast ini. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang punya perhatian dengan lingkungan hidup dan sekaligus pendidikan. Begitu besar perhatiannya, dan di tengah riuhnya industri pendidikan atau dunia pendidikan kita yang terindustrialisasi dan juga terkapitalisasi, hadir seorang dermawan Daeng Manasa atau lebih dikenal sebagai Denasa, membawakan ide untuk memberi pelajaran lingkungan kepada generasi muda kita lewat pendekatan yang unik. Tidak seperti biasanya di sekolah formal, orang-orang duduk di dalam kelas. Kali ini anak-anak kita diajak langsung ke tengah sawah, ke tengah hutan, merasakan langsung bagaimana yang namanya bersahabat dengan alam. Saya akan menyapa tamu kita hari ini, seorang tamu istimewa, Bapak Dermawan Daeng Manasa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Baik, kabar Pak. hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat ya, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang di studio Unhas TV, memenuhi undangan kami. Hari ini kita ingin tahu banyak tentang salah satu karya legendaris Bapak Dermawan Denasa atau Denasa, yaitu Rumah Hijau. Kita mulai saja dulu untuk menanyakan apa itu Rumah Hijau, apa kegiatannya, dan dari mana idenya sampai muncul seperti ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal. Kami juga sampaikan terima kasih banyak kepada Unhas TV sudah mengundang kami untuk kegiatan hari ini. Rumah Hijau Denasa itu ide dari pengalaman masa kecil, Pak. Jadi dulu waktu kecil, di masa kecil saya itu generasi 70-an, 80-an itu sering main di bawah pohon. Jadi pohon bukan hanya sekedar memberi kita bunga, buah, dan yang lainnya ya, termasuk juga pasti bagian-bagian tubuh yang lain itu bermanfaat untuk pengobatan, Waktu itu belum tahu kalau pohon menghasilkan oksigen ya? Ya, betul. Ya, jadi kami hanya biasa main di bawah pohon, misalnya Dracunta melon dao atau dao rao, karena dia kanopinya panjang, besar, kuat, jadi kita bisa main permainan tradisional di bawahnya, kayak asing, enggo, main kelereng, dan seterusnya. Tapi seiring perkembangan waktu, itu tanaman-tanaman seperti itu mulai hilang, berkembang kampung, semakin banyak rumah, alih fungsi lahan terjadi. Saya rindu dengan hal seperti itu. Dan ketika suatu hari pulang ke kampung, kuliah di sini, jadi saya menghabiskan kurang lebih 6-7 tahun kuliah di sini di Tamlandea di Universitas Hasanuddin. Pulang itu kadang ada yang hilang. Saya merasa bahwa kalau tidak diambil sebuah tindakan untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati kita, pengalaman dengan tanaman dan hewan itu hanya tinggal cerita. Dan itu saya rasakan sendiri. Jadi dulu nenek saya dari ibu saya itu, beliau pernah cerita bahwa di masa kecilnya itu menghalau burung.
Tapi menurut saya bukan burungnya itu luar biasa karena menghalau burung kakatua kecil jambul kuning Sulawesi, Sulfurea. Di zaman kecil saya hanya menghalau atau juga masih dulu sempat menggetah burung pipit. Nah itu juga sudah menghadirkan kebanggaan. Bagaimana rasanya menghalau burung kakatua jambul kuning kecil yang sekarang sudah kritis. Sudah langka ya? Bukan lagi langka tapi kritis. Satu tingkat lagi dia sudah punah. Dan kita akan kehilangan selamanya. Jadi kemudian saya pulang, saya niatkan dari 2007 itu saya sempat ngajar di sini. Kurang lebih 5 tahun. Lalu kemudian saya ambil keputusan untuk pulang kampung, menyelamatkan Kadek Rahman Hayati. Jadi Denasa ini alumni Unhas, juga sekaligus pernah menjadi dosen Unhas? Pernah. Saya pernah ngajar di MKU, keliling beberapa fakultas, hampir semua fakultas. Terus terakhir ngajar filsafat. Saya gantikan Pak Kaharidu. Pasti Bapak ingat, masih Pak Kaharidu, mantan PR3 kita. Saya ngajar etika, logika, dan dasar-dasar filsafat. Jadi memang Pak Denasa ini memang sangat concern dengan pendidikan. Dan itulah yang membuat munculnya ide untuk membuat Rumah Hijau Denasa ya. Salah satunya yang mendorong saya. Jadi kami menjadikan Kadek Rahman Hayati itu sebagai sumber ajar dan media ajar yang menyenangkan. Jadi kita tidak, kami di Rumah Hijau Denasa itu bukan hanya menyelamatkan tanaman, tapi menyelamatkan kisah di balik tanaman. Dari perspektif sosiologi, ekologi, ekonomi, dan kulturalnya. Jadi cara pandang orang Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja, maupun juga cerita tentang Kadek Rahman Hayati Nusantara, kami kumpulkan dan kami ceritakan kembali kepada tamu yang berkunjung, yang memang banyak anak-anak dari usia PAUD sampai mahasiswa, teman-teman adik-adik mahasiswa. Dan kami ceritakan kisah-kisah itu di samping tanamannya, di depan tanamannya, jadi mereka langsung terkoneksi. Jadi ada kata orang bijak, alam terkembang jadi guru. Ya, betul. Gitu ya? Betul, jadi Pak. Memang betul-betul langsung berada di dunianya, bukan sekedar teori ya? Jadi memang kami langsung interaksikan mereka, pertemukan dengan Kadek Rahman Hayati itu. Sekarang itu, kalau mau dikatakan alumni ya, itu sudah ada berapa banyak yang pernah masuk ke Rumah Hijau Denasa, mengikuti pelajaran, pelatihan, itu sudah ada berapa banyak alumninya? Kalau yang ikut berkunjung silaturahmi itu sudah ratusan ribu, sudah hampir 300.000 lebih. Dan itu hampir tiap pekan, ya apalagi di masa-masa periode sekolah untuk outing, untuk belajar P5 misalnya di periode ini ya, di kurikulum ini, itu banyak yang ke Denasa. Sudah banyak Pak, dan kami bahkan sudah dikunjungi tamu dari puluhan negara sahabat. Sudah ada 72 negara yang datang belajar di Denasa. Saya kira kita perlu tahu di mana lokasinya Rumah Hijau Denasa ini. Baik Pak, bisa digambarkan sedikit di mana lokasinya? Jadi Rumah Hijau Denasa ada di Kelurahan Taman Layang, Kecamatan Bentonempuk, Kabupaten Goa. Jadi kami itu di sebuah kampung tua namanya Borongtala. Di situ. Ya, Borongtala. Iya, tapi sekarang ini itu di Rumah Hijau Denasa kami dirikan sejak 2007, Pak. Ini sudah menjelang 18 tahun pendirian Rumah Hijau Denasa. Kemudian 2016 kami inisiasi lagi satu tempat baru. Dulu awalnya namanya Sawahku, lalu di periode ketika tidak ada kunjungan karena pandemi, kami sering duduk dan kemudian menonton beberapa kegiatan pelestarian di luar negeri, kayak di Eropa, termasuk di Singapura. Kan di Singapura ada Singapura Botanical Garden dan segala macam. Oh ternyata di Eropa itu Botanical Garden itu bukan hanya diurus negara. Kayak misalnya kita punya kebun raya Bogor atau pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten. Tapi ada keluarga-keluarga yang mengurus Botanical Garden keren yang ada di Eropa. Lalu kami terinspirasi, lalu kemudian Sawahku itu kami rubah menjadi Denasa Botanical Garden. Botanical Garden ya. Tapi program Sawahku sendiri itu diikuti oleh sekian banyak anak muda ya kelihatannya, dan juga anak-anak. Sudah ada ribuan ya? Di kebun Denasa atau Denasa Botanical Garden itu yang awalnya namanya Sawahku sudah puluhan ribu yang datang belajar, karena sekarang fokus ke field trip itu ke kebun Denasa. Jadi dulu kami tidak desain Rumah Hijau Denasa itu menjadi tempat wisata, Pak, daya tarik wisata DTW.
Tapi ternyata orang-orang Makassar, orang sekitar Makassar itu butuh tempat seperti itu untuk mengembalikan memori. Jadi kami punya program namanya Menanam Kenangan. Mungkin orang tuanya, ayah ibundanya itu adalah orang urban dari desa. Tapi karena kesibukan jadi Makassar, dia hanya ingat memori-memori tentang masa kecilnya di desa berkaitan dengan tanaman, keanekaragaman hayati. Pengalamannya dengan neneknya atau mungkin bapaknya, tapi itu tidak bisa lagi dia berikan ke anaknya. Sehingga butuh tempat yang kami buat, Rumah Hijau Denasa, untuk diajak ke sana. Dan biasanya setelah kami menjelaskan, dia sampaikan lagi ke anaknya bahwa itu yang dulu ibu atau bunda, ayah yang lakukan di kampung. Bahkan juga mungkin pulang ke kampungnya tidak ada lagi spesies-spesies yang dulu ditemui karena sudah beralih fungsi lahan. Jadi maupun melakukan keinginan melakukan itu mungkin juga akan terhambat dengan di mana bisa menemukan yang hal seperti itu. Kita orang Bugis Makassar terbiasa dulu makan dao, rao kan? Masa kecil, melempar mangga-mangga kecil itu yang dulu hanya diisap dan rasanya manis, berserat. Sekarang susah ditemukan, Pak. Yang lobi-lobi atau lobe-lobe, kemudian bune atau bunne, dan yang lain itu kan susah. Siapa lagi yang bisa menemukan? Karena jarang orang yang kemudian mau melestarikan. Jadi Rumah Hijau Denasa ini bukan hanya mengajari anak muda kita tentang mekanistik dari yang namanya bergaul dengan alam, tapi juga melindungi sumber daya hayatinya langsung, ya? Iya, betul, Pak. Kami belajar dan setiap hari juga tetap belajar. Dari proses belajar ini kami tahu bahwa bangsa kita itu adalah bangsa dengan mega biodiversity dunia. Kita adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Yang kalahkan kita juga berhasil. Tapi kalau di laut, belum lagi di lautannya. Nomor satu, Masya Allah. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau digabung laut dan darat, kita terbesar. Kita yang terbesar. Betul. Nah, cuma izin karena konsen kami pada keanekaragaman hayati di darat, di land, dengan keanekaragaman hayati yang di darat itu kita terbesar. Sebenarnya kita adik kuasa, tapi kita belum menjadi penentu. Kita belum menjadikan keanekaragaman hayati adalah bagian yang bisa mendorong karakter anak-anak kita untuk jauh lebih hebat di masa depan. Belum menjadikan dia sebagai sumber ekonomi yang luar biasa, tapi dikelola secara lestari dan bijak. Belum sampai ke sana. Bahkan kita belum menjadi penentu bahwa spesies yang kita sendiri itu sudah pada tataran kritis atau terancam. Harus bercermin pada negara-negara luar. Harus mereka yang mengatakan bahwa terancam, padahal kita yang punya. Bahkan lebih sedihnya, Pak, itu kadang spesies yang unik dan spesifik kita punya itu, nanti sampai di Eropa baru orang Eropa bilang, ini dari Indonesia, baru kita tahu bahwa ada spesies begitu yang kita punya. Dan orang-orang luar sana mengaguminya. Kita bahkan mengabaikannya, dan itu yang kami lakukan. Kami mencoba mendorong kesadaran kolektif, bahwa bangsa ini bangsa besar. Dan karena kita besar, maka kita menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang besar dan berpikiran besar untuk mencapai kemajuan yang jauh lebih besar. Untuk kesejahteraan bangsa, untuk percaturan dunia yang lebih kuat lagi, dan seterusnya. Dan kami gunakan itu, kami gunakan keanekaragaman hayati atau plasma nutfah, kekayaan hayati, untuk menyadarkan bangsa kita, termasuk anak-anak kita, untuk menyusun ke depan bagaimana mimpinya menjadi orang-orang yang bisa mendorong bangsa ini menjadi bangsa yang dikagumi, kemudian dihormati dalam percaturan internasional. Saya kira itu penting sekali, Denasa. Karena banyak hal yang terabaikan selama ini yang justru sebenarnya merupakan kunci kekuatan kita. Dan karunia Tuhan yang terbesar buat Indonesia adalah keanekaragaman hayati. Salah satunya. Betul. Cuma itu yang sering terlupakan. Kita terbuai dengan kemajuan negara-negara lain dan kita selalu ingin jadi pengikut. Padahal kita punya kelebihan sendiri. Saya kira pemirsa, ini hal yang penting, hal yang cukup menyentak dari Denasa, bahwa kita butuh lebih banyak kesadaran, dan karena itu kita perlu mengarahkan kepada para anak muda kita, pada anak-anak generasi penerus kita, bagaimana mereka lebih mencintai yang namanya keanekaragaman hayati, melalui pesan-pesan di alam dan belajar dari alam yang terkembang. Hal lain yang saya ingin tanyakan, jadi Rumah Hijau Denasa ini apakah mirip-mirip dengan apa istilahnya sekarang itu, theme park? Kayak Disney membuat taman bertema tertentu, menjadi tujuan wisata juga, ya?
Betul Pak. Jadi kami mengembangkan rumah jenazah, terus kami review meskipun kita sudah buat juga blueprintnya sampai puluh tahun ke depan. Jadi di jenazah kami buat unik Pak. Jadi misalnya tanaman yang kami kumpulkan dari Sulawesi, kami sebutnya Sulawesiana. Itu juga saya belajar dari perpustakaan UNAS yang ada koleksi Sulawesiananya. Tapi koleksi kami itu adalah Karyawan Hayati, khususnya tumbuhan, karena kami fokus ke tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Saya yang selalu menyampaikan bahwa tumbuhan itu ibu dari kehidupan. Betul. Kita semua tergantung sama mereka. Dan bukan hanya manusia, ciptaan Tuhan yang lain, burung, serangga, reptil dan segala macam itu tergantung pada mereka. Flora dan fauna. Flora dan fauna. Bahkan flora lain juga tergantung pada fauna yang spesifik. Untuk hidupkan misalnya tanaman epifik dan seterusnya. Jadi misalnya ada yang namanya black spot Pak di rumah jenazah. Semua tanaman yang ada kaitannya dengan hitam. Baik secara kultural maupun dalam penyebutannya. Misalnya Diospyros celebica, kayu hitam Sulawesi. Saya selamatkannya di sana. Tarung yang dipakai oleh orang amat tua mewarnai benang jadi hitam. Saya simpan di sana. Supaya tumbuh. Dan semua jadi itu area spesifik yang berkaitan dengan itu. Kemudian ada hutan hujan, ada rainforest yang di jenazah yang memang didesain seperti rainforest. Dan ada beberapa ada konservasi lagi yang unik. Hampir 18 tahun ini tentunya tapak di jenazah itu sudah padat Pak. Makanya kalau boleh tahu berapa luas itu Pak? Kalau di rumah jenazah Pak 1,1 hektar. Iya, dan itu memang rumah saya. Memang didesain untuk rumah dan seperti tapi masih ekspansi lagi? Jadi kami sekarang fokus untuk pengembangan di Denasa Botanical Garden karena luasnya sudah 3 hektar. Oh, 3 hektar. Iya, dan ada area-area pendamping yang lain kami tanam, terus juga mengedukasi banyak warga. Jadi di luar itu masih ada beberapa tanaman langka yang masih bisa bertahan. Dan itu kami dorong untuk jadikan sebagai tanaman ibu, penghasil benih untuk proses penyelamatan. Ya, Denasa ini sangat menarik. Tentu buat pemirsa kita, tapi ditahan dulu. Sebentar kita lanjutkan. Para pemirsa yang terhormat, kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali, pemirsa Unhas TV yang budiman. Terima kasih tetap setia mengikuti acara kami. Kali ini dalam podcast edisi yang sudah kesekian kalinya. Tapi kali ini hasil sebuah pengamatan tentang perkembangan pendidikan dan bagaimana mendidik anak-anak kita untuk lebih mencintai lingkungan bersama dengan Bapak Darmawan Denasa. Kita lanjut, tadi sudah digambarkan latar belakang tentang aktivitas Denasa, dan satu hal mungkin yang perlu kami informasikan kepada para pemirsa Unhas TV, bahwa beliau, Bapak Darmawan Denasa, ini adalah salah seorang penerima hadiah Kalpataru. Kita coba tanyakan dulu, Pak Denasa, ya, Pak. Itu Kalpataru dalam rangka apa? Rekognisi atas apa saja? Iya, jadi kami dimuliakan 2021 sebagai salah seorang penerima Kalpataru untuk kategori perintis, Pak. Perintis lingkungan. Iya, perintis lingkungan ya. Iya, jadi di naskah yang dikeluarkan KLHK, kami itu menyelamatkan keanekaragaman hayati
Pada saat itu sudah ada hampir 700 spesies tanaman lokal, endemik dan langka. Dan kami gunakan keanekaragaman hayati sebagai sumber ajar. Jadi kami mendorong banyak hal sebenarnya ke anak-anak, bukan hanya mengajarkan keanekaragaman hayatinya, tapi medium keanekaragaman hayati itu, sumber ajar keanekaragaman hayati itu kami dorong untuk karakter. Kami dorong mereka menghargai dan memuliakan budaya dan tradisi lokal. Kami mendorong mereka untuk menggunakan percakapan saling memuliakan, appreciative inquiry, untuk membangun hubungan yang lebih baik, lebih positif, mendorong hal-hal baik lain. Kemudian kami juga mendorong mereka tidak membuang-buang makanan, memuliakan makanan yang mereka makan, menghargai karyanya orang, dan juga mendorong kreativitas, kejujuran. Kami mendorong banyak hal karakter. Kami mengajarkan mereka bahwa bangsa besar ini sebenarnya dipenuhi dengan orang baik, orang-orang dengan potensi besar. Tapi bangsa ini bisa selamat dengan minimal 2 karakter utama menurut saya, menurut Denasa. Yang pertama itu jujur, karena kita semuanya yakin pintar, cerdas. Yang kedua adalah kreatif, karena kita bangsa besar. Betul. Jangan sampai kekayaan bangsa besar ini bukan kita yang menikmati, atau hanya dinikmati oleh segelintir orang. Bukan menjadi milik kita semua, dan kita semua mendapatkan hal baik dari kekayaan itu. Kami gunakan keanekaragaman hayati, Pak, sebagai untuk mendorong itu. Jadi kita tidak sebatas pada perkenalan keanekaragaman hayati, dan menurut orang-orang di KLHK pada saat itu kami layak menerima Kalpataru. Oke. Nah, jadi sudah ada rekognisi dari pemerintah, recognition-nya, penghargaan dari pemerintah. Baik. Tapi bagaimana dengan aktivitas sehari-hari Rumah Hijau Denasa? Apakah ada semacam bantuan atau dari pemerintah, dukungan untuk Rumah Hijau ini? Jadi Rumah Hijau Denasa memang kita dorong secara swadaya, Pak. Oke. Tapi mungkin karena sering juga saya salah satu orang yang suka kalau diwawancarai, suka menulis juga sebenarnya, dan kadang menulis sendiri, membuat blog sendiri, mengelola website yang Rumah Hijau Denasa sendiri. Mungkin karena dianggap ini tempat kenapa sustain, ini kenapa berjalan terus. Karena memang dari awal kita berpikir bukan pada proyeknya, bukan pada meminta bantuan sebenarnya. Malah karena tidak berpikir situ, orang-orang menganggap, wah ini kalau dibantu malah mungkin lebih baik ya. Dan kami memang sering dibantu sekarang, Pak, dari dulu. Dulu itu karena dia pantau ternyata jalan, lalu ditawari menjadi untuk membuat proposal yang namanya Kampung Literasi. Dan kami Kampung Literasi pertama di Sulsel bermitra di Kemendikbud. Malah yang duluan kami bermitra dengan Kemendikbud. Kemudian ternyata jalan, running, malah sering dimuliakan sama Kemendikbud. Diajak kemana-mana, Pak, di beberapa provinsi di Indonesia, diajak menjadi narasumber dan seterusnya. Kemudian akhirnya kami juga bermitra dengan KLHK karena dapat Kalpataru. Dan begitu juga perusahaan yang lain. Jadi Pak Rizal, Denasa itu awalnya dibangun dari perpustakaan. Kami bangun, kami belajar, karena kalau tidak dengan ilmunya, itu tidak akan mudah running dan tidak akan susah sustain. Karena kalau ilmunya kita dapatkan, kita bisa menganalisis, bisa kemudian membuat desain bagaimana kalau mendapatkan tantangan seperti ini dan bagaimana menjawab tantangan itu. Bagaimana ke depan, seperti apa. Karena kita belajar dari sejarah-sejarah, Pak, ya. Dulu ada yang namanya kelompok capir yang terkenal dulu di masa kita kecil dan segala macam. Sekarang tidak ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya kemudian mendesain semua, dan semua saya saya catat dan saya buat dokumentasinya. Karena saya ingin orang-orang yang melanjutkan ini tidak lagi mulai seperti yang saya mulai dari awal, awal, tapi melanjutkan. Dan itu bagian dari desain juga yang kami lakukan untuk kemudian mendorong keberlanjutan. Dimanapun, di pemerintahan, kemudian di keanekaragaman hati kita, dan seterusnya. Supaya kita tidak mulai selalu start dari awal ketika ada orang yang memulai kembali. Tapi melanjutkan apa yang baik dan kemudian membesarkannya, lalu mengajarkannya lagi kembali. Jadi saya yang menyampaikan ke orang-orang, Pak, bahwa saya itu mengambil diri sebagai benang, penghubung antara local wisdom, kebijaksanaan di masa lalu yang mungkin sekarang sudah hampir tipis dan mau hilang, lalu kemudian menceritakannya dengan sumber keanekaragaman, dengan medianya keanekaragaman hayati kepada anak-anak kita, supaya hal-hal baik itu tidak hilang. Lalu kemudian mereka bisa menjadikannya itu sebagai bekal atau ilmu untuk menjawab tantangan yang pasti besok lebih besar, lebih berat dibanding apa yang kita hadapi. Begitu, kearifan lokal dari masa lalu dibawa ke masa kini dengan bahasa yang bisa
difahami oleh anak-anak kita dengan bahasa yang mudah, tapi sekaligus juga memberi kesempatan pada anak-anak kita untuk merasakan langsung di lapangan. Saya kira itu kuncinya ya. Betul, Pak. Dan saya kira pembangunan karakter yang dilakukan oleh Denasa ini luar biasa. Karena itu hal yang memang sering terlupakan dalam justru pendidikan kita. Jadi bukan sekedar meraih angka-angka tinggi, bukan sekedar tahu bagaimana cara matematika, berhitung, dan seterusnya. Tapi di belakang itu ada filosofi yang perlu dikuatkan. Dan kita menarik akarnya bahkan dari kearifan lokal nenek moyang kita ya. Betul, Pak. Mantap sekali. Hal lain yang ingin saya tanyakan, Denasa, itu adalah bagaimana kira-kira ke depan dalam pandangan Denasa. Jadi sejak mendapatkan Kalpataru, kemudian sekarang ini boleh dikata ini program yang sukses. Tapi kemudian kira-kira selanjutnya Rumah Hijau Denasa ini akan dibawa kemana? Katakanlah dalam 10 tahun yang akan datang. Baik, Pak. Jadi tentunya ya, kami akan terus konsisten dengan penyelamatan karyawan hayati, karena masih banyak spesies, Pak, yang belum terselamatkan, masih banyak. Kami terus belajar. Rumah Hijau Denasa akan kembali membuat program-program lokal maupun program-program yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Kemudian kami akan merevitalisasi beberapa bagian di rumah. Jadi Rumah Hijau Denasa sekarang itu sudah di tengah kota, Pak, di tengah perumahan. Dan tantangannya kalau tanaman-tanaman besar itu semakin berkembang dan tidak dicarikan area baru, itu akan tantangan besar di masa depan. Karena akan mungkin memberikan ancaman buat tetangga-tetangga kami. Jadi salah satunya itulah membuat area konservasi baru. Kemudian juga mencoba melepas beberapa spesies yang selama ini kami kembangkan ke hutan dan segala macam. Jadi saat ini saya salah satu pendamping perhutanan sosial. Dan itu ada di Goa dengan skema local champion. Saya akan membuat semacam persilangan tanaman-tanaman yang di hutan sekarang masih bisa ditemukan tapi menurut kami terancam. Atau akan dikembangkan di Denasa lalu kemudian kembali dikembangkan di tempat lain, disebar. Begitupun tanaman yang sudah ada di Denasa tapi sudah tidak ada lagi di sekitar situ, kami akan tanam untuk perkembangan. Kemudian metodenya mungkin akan membuat lembaga pendidikan yang lebih ini, karena selama ini memang mereka datang baik outing kelas atau field trip ke Denasa, belajar di sana, tapi kami akan membuat lembaga yang lebih tertata. Jadi orang kemudian salah satu bisa memang membuat sekolah alam, Pak, supaya anak-anak lebih punya waktu, bahkan juga keluarga ada membuat juga family trip untuk mendorong. Jadi ada program yang kemarin itu kami buat sudah 10 tahun yang lalu, namanya Menanam Kenangan. Kami mau anak-anak itu punya kenangan luar biasa dengan keluarganya. Dari kenangan itu mereka punya semacam bekal ke depan. Karena biasanya kita menghadapi sebuah tantangan, saya pernah mengalami yang ini. Saya bisa karena dulu saya sukses. Jadi pengalaman sukses itu penting kita tanamkan pada anak-anak kita, bahkan pada diri kita sendiri. Sehingga kita mendapatkan tantangan yang lebih besar, kita merasa lebih confidence. Pernah saya alami yang ini. Saya bisa, karena salah satu sebenarnya ya seperti diajarkan oleh orang-orang tua itu di UNES dulu, kalau mendapat tantangan, tenang, jangan panik. Karena ketika Anda menghadapinya dengan tenang, itu peluang bisa menyelesaikannya jauh lebih besar. Tapi kalau panik malah sebenarnya kita lupakan semua potensi kita. Sehingga kepanikan itu yang malah membuat kita tidak bisa menyelesaikan persoalan. Dan itu yang kita, salah satu desanya, Pak. Masih banyak sebenarnya. Beberapa blueprint yang lain adalah kami mau buat pasar pangan lokal. Dari yang dibuat oleh kan sudah banyak makanan-makanan kita yang mulai hilang, Pak. Sako-sako, anak-anak sekarang memang sako-sako. Iya, betul. Dan sarasamu dan segala macam, banyak makanan-makanan dulu yang tradisional kita yang kita tidak pernah lagi perkenalkan ke anak kita. Denasa akan membuat beberapa, kemarin masih saya tanam sorghum, Pak. Jawawut dan segala macam. Kami kembangkan jelai, barley yang kita masih impor dari Ukraina. Itu sudah 12 tahun, Pak.
Padahal bisa di sini ya, Bisa. Dan itu tanaman kita dari dulu. Cuma kita tidak tahu bahwa itu ternyata bisa dimakan karena dia jenis Cerealia dan segala macam. Betul. Tinggal gandum yang belum kita tanam, Pak. Tapi semua jenis Cerealia dan itu sudah kami kembangkan sejak 12 tahun yang lalu. Cuma pada proses ini baru pada proses perkenalan dan menjadikan dia sebagai produk atau karya. Tapi ya kami memang mendorong kemitraan banyak pihak karena kami tidak bisa sendiri. Nah, kolaborasi itu yang ingin saya tanyakan juga. Bagaimana dengan networking yang dibangun oleh Rumah Hijau Denasa, baik pada level lokal, domestik, ya, nasional, maupun sampai pada mancanegara. Bagaimana pembangunan jaringannya itu gimana? Kalau di pembangunan jaringan ya jalan ya, meskipun selama ini kami fokus pada penyelamatan dan edukasi. Beberapa waktu ke depan ini peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tanggal 5 Juni ini kami akan menanam 5.000 pohon. Untuk dengan bermitra dengan salah satu BUMN. Jadi ya kami mereka yang datang dan menawarkan ke kami. Termasuk juga kami sekarang ini lagi mengasistensi puluhan calon sarjana dari beberapa universitas. Dan itu sebagai alumni UNAS saya sebenarnya sangat berharap banyak juga alumni UNAS yang mau meneliti di Denasa. Atau mudah-mudahan nanti bisa dengan adanya siaran ini, nanti akan banyak mahasiswa UNAS juga akan tertarik. Dan mudah-mudahan nanti bisa diterima magang di itu salah satunya Pak, mimpi kami sebenarnya. Karena malah sebenarnya kami sudah hampir menghasilkan 300-an orang-orang yang meneliti di Denasa. Tapi belum ada yang meneliti skripsi dan segala macam, termasuk magang dari universitas yang saya cintai, tempat saya belajar. Saya bermetamorfosa dari UNAS, Pak. Saya dari dulu anak rumahan, menjadi orang yang kemudian aktif di organisasi. Saya pernah menjadi ketua lembaga tingkat fakultas di Universitas Hasanuddin. Berkat UNHAS, berkat dan saya punya dari UNHAS. Ya, saya selalu merasa bangga dan saya selalu senang menerima anak-anak UNAS ketika datang. Mereka datang itu kadang dari komunitas dan segala macam. Tapi saya juga senang bangga karena Universitas Hasanuddin kadang juga membawa dan kemarin itu ada pertukaran mahasiswa merdeka, hampir semua kelompok ke Denasa belajar. Cuma yang dari segi penelitiannya ataupun pengabdiannya agak lebih panjang itu kami belum. Nanti bisa diatur dengan. Siap, baik. Nah, pemirsa Unhas TV yang budiman. Demikian pembicaraan kita hari ini bersama dengan Pak Darmawan Denasa atau lebih dikenal sebagai Denasa. Memang pendidikan yang sejati tidak selalu datang dari buku, justru bisa datang dari mana saja. Pada saat kita percaya bahwa alam terkembang menjadi guru, maka kita bisa belajar dari tanah, dari sawah, dari air sungai yang mengalir atau dari ombak yang menggulung di lautan. Saya akan tanyakan kepada Denasa, mungkin pesan-pesan akhir dari Denasa, mumpung lagi hadir di sini, apa pesannya kepada generasi muda yang menonton Unhas TV? Baik, jadi para pemirsa yang berbahagia, kita itu hidup di Makassar, pulau terbesar di Wallacea. Jadi kita hidup di Sulawesi, pulau terbesar di Wallacea. Dan Wallacea itu spesifik, sangat unik. Bahkan orang luar itu sangat terpesona dengan keanekaragaman kita. Jadi ayo kita peduli, minimal tanam satu tanaman saja, kebanggaan di depan rumah yang kemudian kita jaga, kita rawat, dan kita belajar dari sana. Kita ceritakan kisah tentang tanaman itu, lalu kita mengembangkan yang lain. Hal-hal sederhana untuk bisa memberikan kontribusi yang luar biasa, misalnya tidak membuang sampah di sembarang tempat, menghabiskan makanan dan minuman, kemudian memuliakan makanan yang kita makan, karena dari semua itu kita bisa hidup, bisa berkembang, lalu kemudian memiliki pikiran positif untuk kemudian lebih maju ke depan dari apa yang kita, mindset kita, atau pola pikir kita, atau point of view kita kepada apa yang kita lakukan dan apa yang kita makan, agar kita bisa ke depan jauh lebih baik. Bangsa ini bisa jauh lebih besar dan bisa mencapai tujuan dari pendiriannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Denasa, dan terima kasih juga sudah hadir memberikan pencerahan kepada para pemirsa kita. Pemirsa yang budiman, demikian acara kita hari ini. Tetaplah mengikuti podcast Unhas Green, Unhas Lestari,
hasil kerjasama dengan Monggabai Media. Dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.